Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dari Restu Blangkon Channel. Kali ini saya lagi ada di Kebumen dan sedang ada di satu kegiatan, namanya kegiatan pelatihan pemandu wisata, khususnya yang bergerak di area geowisata. Ini bersama saya nih, beliau adalah Pak Husni Ansori. Beliau ini dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi yang nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional, bagian dari LIPI, Pak Nggih? Ya, dulu LIPI yang kemudian bergabung menjadi BRIN. Wah, oke. Saya nggak akan panjang lebar karena ini adalah sela-sela waktu ketika kegiatan pelatihan, tepatnya pas habis makan siang begitu. Kemudian apa aja sih yang diperlukan, kita ngobrolin sedikit apa aja yang diperlukan terkait pengetahuan bagi seorang pemandu geowisata. Pak Husni mungkin izin untuk memperkenalkan diri, kemudian BRIN itu apa, terus kira-kira apa sih Kebumen, kemudian Geopark Kebumen, kemudian pemanfaatannya salah satunya adalah di bidang geowisata, dan kapasitas seorang pemandu wisata geowisata itu kira-kira apa yang harus dimiliki, Pak? Monggo, Pak. Oke, terima kasih Mas Restu. Okay. Restu Blangkon ini. Wah, ini khas sekali Restu Blangkon. Saya sebenarnya kadang-kadang juga pakai Blangkon, tapi ini pas kebetulan tidak. Ya, baik. Jadi ini satu pertanyaan yang menarik sebenarnya. Yang pertama bahwa apa sih sebenarnya Kebumen itu kayak ngopo toh? Ya, Kebumen itu ada sesuatu yang menarik sebenarnya. Kebumen itu berasal dari katanya, sumber katanya itu kebumen, kebumian, kebumen gitu loh. Nah, karena apa? Karena Kebumen itu salah satu pendirinya aja tuh namanya Ki Bumidirjo, Kanjeng Pangeran Aryo Bumidirjo. Itu adalah apa namanya pamannya dari Sultan Agung itu di situ. Ya, kemudian karena ada perjanjian Giyanti, dia tidak sepakat ke arah barat membuat perkampungan. Perkampungan itu berkembang menjadi Kebumian karena namanya Ki Bumian. Nah, Mr. Earth, waduh gitu ya. Nah, iya sehingga ternyata bahwa memang Kebumen itu menarik untuk apa? Untuk belajar kebumian. Kebumen, kebumian. Belajarlah kalau mau belajar kebumian, datanglah ke Kebumen. Nah, masalahnya ada apa? Iya, ini kan? itu pertanyaan, Pak, karena kalau kita lihat teman-teman channelnya BRIN ya, itu sebenarnya banyak sekali yang bisa kita kulik terkait dengan ilmu bumi, fenomena geologi yang ada di Kebumen. Cuman selama ini sebenarnya saya ngelihatnya dari YouTube, Pak, di iya. Pak Husni. Ini bertemu dengan beliau langsung, jadi langsung aja kita ajak ngobrol di beliau ya. Iya. Nah, di Kebumen ada apa aja itu, Pak? Ya, jadi Kebumen menariknya gini. Belanda itu tahun 1836 itu sebenarnya sudah masuk memetakan Kebumen. Artinya ada sesuatu yang menarik. Nah, kemudian tahun 33 itu juga Belanda melakukan pemetaan lagi. Akhirnya tahun 1964 itu pertama kali dibikin kampus lapangan geologi di Indonesia. Ya, adanya di Kebumen. Nah, kenapa demikian? Ternyata kalau kita belajar geologi, ya kita belajar geologi itu belajar batu toh. Nah, dari batuan yang ada, kemudian dari bentang alam yang ada, kita mendapatkan bukti bahwa di Kebumen itu awal-awalnya adalah sebagai satu lantai samudra yang kemudian terangkat. Nah, proses dinamika bumi itu menghasilkan bentang alam yang menarik dari arah Kebumen utara sampai selatan. Nah, ternyata seluruh bentang alam ini menjadi satu rangkaian kesatuan tentang bagaimana sebenarnya dinamika bumi dan bagaimana kita bisa menjelaskan yang namanya teori tektonik lempeng. Di dalam tektonik lempeng itu kan ada pertemuan lempeng macam-macam, ada 3 pertemuan. Nah, salah satunya di Kebumen dan fakta nyata itu bisa dilihat di Kebumen. Artinya kalau kita dilihat di dalam buku-buku itu ada model dan lain sebagainya, di Kebumen itu bisa lihat lab alamnya secara langsung, fakta nyatanya, dan itu adalah the best evidence of plate tectonic theory, dan itu yang kita angkat untuk geopark kita. Jadi taman tempat pelatihan pertama untuk geologi ya di Kebumen. Semua orang geologi saya yakin kenal yang namanya Karang Sambung. Iya. Oke. Kemudian yang lain tadi. Jadi untuk belajar kebumian datang ke Kebumen, di situ ada teori tektonik lempeng itu tadi. Nah, kemudian yang lain bahwa kalau kita bicara geopark,
maka di situ ada 3 komponen utama: keragaman geologi, biologi, dan budaya. Cultural diversity, biodiversity, dan geodiversity. Nah, Kebumen itu terwakili itu semuanya, ya, ada semua. Dan di situ yang menarik ya, kalau kita bicara Kebumen itu kan tadi utara adalah jejak fosil tentang subduksi sekitar 119 juta tahun yang lalu itu. Nah, kemudian di bagian selatan kita bisa lihat kenampakan yang disebut sebagai bentang alam kars. Jadi suatu fenomena karena proses gamping yang terangkat, kemudian ada proses erosi dan lain sebagainya sehingga membentuk kenampakan kokpit kars di bagian selatan. Jadi kalau kita mau dekatkan ya sebenarnya kokpit kars di bagian selatan Kebumen itu mirip dengan Gunung Kidul. Ya, keberadaan geologinya di situ ada OAF-nya, gunung api purbanya, di sini ada juga. Nah, kalau yang utara itu mirip dengan Geopark Ciletuh. Walaupun sebenarnya batuan di sini itu lebih komplit. Jenisnya lebih variatif. Jadi kalau kita bicara teori tektonik lempeng ada bukti A, B, C, D dan seterusnya. Nah, fakta di sini ada semua. Di mana di sana misalnya batuan-batuan yang dihasilkan oleh suhu dan tekanan yang sangat tinggi di Ciletuh nggak ketemu. Di sini kita ada. Itu batu diorit ya, Pak? Bukan, namanya eklogite. Jadi eklogite itu batuan yang dihasilkan kira-kira 40 kilo di bawah itu. Lebih dalam lagi. Iya, lebih dalam. Jadi itu ada di tempat kita. Oke, Pak, kita di situ. Coba begini, ketika tadi melihat bahwa motivasi orang datang ke Kebumen salah satunya adalah belajar tentang ilmu Kebumen. Jadi artinya bahwa yang datang ke sini motivasinya adalah pengayaan ilmu. Ya, mungkin praktek, melihat secara langsung. Mungkin nggak sih Pak, selain dari para orang-orang yang belajar memang studi tentang geologi itu datang ke Kebumen tuh apa yang bisa dinikmati mereka? Ya. Saya kira itu bagian pentingnya tadi itu ya. Tetapi sisi lain sebenarnya juga di tempat kita di Kebumen kita bisa melihat yang kita kenal katakanlah di dalam konsep geopark, karena Kebumen itu salah satu geopark nasional Karangsambung Karangbolong. Di situ kita bisa bergeowisata. Nah, geowisata itu maksudnya apa? Dia sebenarnya berwisata tapi berbasis geologi, tetapi tidak hanya itu. Geologi di situ berarti kita bicara tentang pemandangan atau view gitu ya. Itu pasti adalah di tempat-tempat lain. Di situ juga kita bicara tentang batu, kita bicara tentang fosil. Itu adalah ciri-ciri khasnya semacam itu. Tapi bukan hanya itu kan. Komponen geowisata itu adalah komponen A, abiotik, batuan, pemandangan dan lain sebagainya. B, bio, C, culture yang ada. Jadi kalau kita mau datang ke Kebumen, kita bisa belajar itu semuanya. Bagaimana interaksi antara pembentukan alam dengan budayanya. Karena budaya itu adalah hasil adaptasi terhadap proses-proses alam. Setuju. Jadi sesuatu yang menarik. Jadi ketika memang bentang alam itu akhirnya mempengaruhi budaya yang dihasilkan karena gaya hidup yang terus berlangsung dan dilakukan secara turun-menurun yang kita sebut biasa sebagai budaya, yang itu akhirnya sangat menarik untuk dijadikan atraksi ketika kita datang ke Kebumen. Nah ini karena kita ada di salah satu pelatihan pemandu geowisata Pak, artinya seorang pemandu geowisata harus menguasai tidak hanya skill, tidak hanya keterampilan, tetapi juga harus memiliki knowledge supaya ketika orang datang ke sini punya pengetahuan, kemudian yang nantinya bisa meningkatkan interpretasi dan apresiasi bagi pengunjung yang datang. Nah ini pengetahuan apa aja Pak yang dibutuhkan oleh seorang pemandu geowisata? Karena geowisata itu kan menyangkut 3 aspek, A, B, C. Lagi-lagi itu ya? Ya, kembali ke situ. Berarti pengetahuan itu yang harus dikuasai lah, itu yang utama. Tetapi budaya bukan hanya sebagai budaya, ya kemudian biodiversity bukan hanya sebagai biodiversity, geologi bukan hanya sebagai itu, tetapi bagaimana hubung kait itu keterkaitan antara biologi atau budaya dengan alamnya, intinya di alam itu pengetahuan dasar utamanya itu. Jadi geologi alam itu sebagai suatu sistem
ya, kemudian di situ ada budaya, kemudian ada bio. Bagaimana interaksi itu membentuk landscape di situ. Nah, Pemandu wisata harus tahu itu. Selain ilmu menyampaikan itulah dan lain-lainnya, Itu kemudian skill, itinerary, bagaimana menyusun keterampilan di situ, sikap kerja. betul. Nah, dari sisi pertama dulu Pak, geodiversity yang paling standar minimum dimiliki oleh seorang pemandu dari sisi geodiversity-nya, artinya dari sisi geologinya. Jadi kalau kita bicara geodiversity itu setidaknya satu berbicara tentang batuan. Oke. Pahamlah tentang batu kan. Apa aja tuh Pak? Iya, batu tentu kita tahu kan ada beku, sedimen, metamorf. Tiga jenis. Ya, 3 jenis itu. Bagaimana kita mengenali secara gampang lah. Jadi itu kan ada di semua tempat batuan. Kemudian yang kedua itu bentang alam atau gampangannya pemandangan lah gitu. Ya, topografi begitu, memahami tentang itu Sejarah. ya, kemudian bagaimana sejarah pembentukan dari itu, dari topografinya. Kemudian yang ketiga tentang kristal, karena kadang-kadang kita ketemukan ada batu mulia, ya, kemudian ada tiba-tiba di dalam gua kok ada kristal warnanya putih ya, ini apa namanya, apakah ini kalsit ataukah ini kuarsa. Nah, setidaknya hal-hal itu harus paham kan. Kemudian fosil Terus sebagai bukti ya sebagai bukti ya, selain dari sisi karbonatnya mungkin ya, bisa dilihat ini dulu di mana ya, karena fosil itu menceritakan tentang rekaman proses yang terjadi di situ, apa, kapan dia terjadi, di mana begitu, pada saat itu ada apa, itu kan terekam di situ di dalam fosil yang ada di dalam batuan. Jadi satu batuan, memahami itu secara garis besarnya, kemudian bentang alam dengan bagaimana prosesnya, ketiga tentang fosil, keempat tentang kristal. Mineral Pak? Ya, kristal dan mineral. Ya. Jadi mineral itu bisa berbentuk kristal, tetapi bisa juga berbentuk amorf. Oke. Jadi kalau kultur saya kira kalau orang lokal Kebumen ya pasti paham lah ya dengan budaya lokalnya, dan itu mungkin sampai sekarang pun masih banyak budaya yang dilestarikan. Orang bisa paham. Betul. Tapi yang lebih sulit untuk dipahami ketika ngomong ke geowisata kan seolah-olah ini berbicara sangat teknis, sangat keilmuan, tetapi bagaimana itu bisa diterima oleh wisatawan. Jadi bagaimana menjelaskan sesuatu yang basic science menjadi sesuatu yang menjadi populer, pengetahuan populer yang mudah diterima oleh masyarakat, dan itu sebenarnya akan mudah kalau pintunya melalui budaya. Jadi pertama cerita aja budaya set gitu. Nah, habis gitu kalau kita sudah punya hubung kait bagaimana budaya dengan alam, maka bisa baru kita tarik ke alam. Itu akan lebih mudah. Contoh misalnya ya, kenapa di Kebumen genteng itu begitu dikenal dari zaman Belanda? Pasti di situ kan ada kaitannya dengan material gentengnya, tanahnya, kualitas tanah, kualitas lempungnya itu kan menjadi penting. Nah, itu kan terkait dengan bahan tambang. Sebelum kita berbicara tentang material batuan, kita ini loh ada genteng gini sampai sekarang ini. Dari dulu sudah demikian diekspor zaman Belanda keluar. Nah, ini pasti kan ada sejarah di situ. Wah, ini menarik sekali ya teman-teman. Cuman kalau kita ngobrolin tentang karang sambung, kemudian tentang teknik kepemanduan, kok kayaknya nggak cukup, waktu sejam pun nggak cukup gitu. Nah, ini mungkin gini Pak, bagi teman-teman yang mungkin masih belajar tentang geowisata, ingin mendapatkan rujukan atau sumber informasi yang valid, kemudian kualitas informasinya juga bisa dipercaya Pak. Kita bisa temukan itu di mana Pak? Oh gitu ya. Ya ada beberapa sumber sebenarnya. Saya bikin satu buku juga ada geowisata. Jadi di situ geowisata, panduan geowisata kawasan pantai selatan Jawa. Itu ada satu buku tentang itu. Kemudian juga bisa bertanya kepada para peneliti, para akademisi yang berbaur di bidang geologi, kemudian kebumian yang lain. Di situ ada tambang, ada geografi. Saya kira juga menjadi sumber-sumber penting di situ. Dan penting juga carilah sekarang tren banyak kok. Geowisata itu di publikasi cukup banyak, trennya cukup banyak. Di media mainstream, anti mainstream banyak. Iya,
sosial media. Iya. Nah ini yang membedakan informasi yang berkualitas dan tidak berkualitas ini loh Pak. Ya, itu Apakah kembali sumbernya lagi. harus jelas? Ya. Informasi berkualitas tentu berbasis kepada penelitian. Iya. Nah, itu pasti akan diterbitkan satu biasanya di jurnal lah ya. Iya. Kita cari jurnal-jurnal yang bereputasi tentu di situ. Kemudian baru grade belakangnya proceeding. Nah, kemudian buku juga bagus karena buku pasti sudah ada kurasinya, ada editornya segala macam proses itu. Nah, carilah di tempat-tempat itu sebagai satu rujukan utama. Terima kasih Pak Husni. Ini satu perbincangan singkat yang saya harap sih mampu menimbulkan ketertarikan teman-teman pemandu wisata terutama yang ada di Jawa Tengah, karena saya kira Jawa Tengah itu memiliki geodiversity yang cukup beragam, topografinya cukup berbeda-beda. Di Kebumen ada Karangsambung, di Purbalingga ada Gua Lawa, kemudian di Purworejo ada Menoreh, dan saya kira masih banyak lagi ya Pak ya, yang mungkin masih dikaji, diteliti dan lain sebagainya. Dan kegiatan wisata saat ini lebih kepada 4 aspek yang setelah pandemi ini patternnya udah berubah dari mass tourism menuju ke special interest tourism. Salah satunya adalah nature, kemudian eco, wellness, dan adventure. Jadi teman-teman pemandu wisata, kalau teman-teman tetap pengen eksis di dalam dunia kepemanduan, silahkan tingkatkan kompetensi, belajar langsung dari ahlinya, kemudian mendapatkan informasi yang jelas dan valid. Mungkin itu aja Pak. Siap. Satu tambahan lagi. Apa kelebihan geowisata maksud saya? Nah, ini di setiap daerah sebenarnya geowisata bisa dikembangkan loh. Ya, karena sebagian besar tidak selalu harus punya geosite. Tidak harus. Geosite itu kan warisan geologi. Iya. Gitu. Tetapi kalau geodiversity kan banyak. Iya. Nah, itu. Jadi bisa di setiap tempat dikembangkan. Di pantai ketemu pantai, kita ketemu bisa. Ya, prinsipnya bagaimana menginterpretasi dari itu. Seorang pemandu itu adalah interpreter kan? Interpreter. Nah, betul sekali. Jadi salah satu tujuan dari kegiatan interpretasi adalah meningkatkan persepsi. Yang tadinya cuma ngelihat batu sebagai satu bongkahan, tapi bagaimana akhirnya batu itu punya nilai bagi orang yang bisa menjelaskan dan siapa yang dijelaskan. Betul, gitu, Pak, ya? Betul sekali. Sip. Matur nuwun Pak Husni. Sami-sami. Bisa ngobrol-ngobrol lagi. Semoga nanti bisa dipertemukan dalam kondisi sehat. Ya. Terima kasih. Salam Geopark. Satu bumi, satu hati.